Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Hirunisa dari kelas 11 IPS 3 akan menjawab pertanyaan soal evaluasi pembelajaran geografi. Soal yang pertama yaitu pernyataan 1 memiliki iklim tropis, 2 memiliki 3 zona waktu, 3 memiliki curah hujan tinggi, 4 memiliki lebih 17.000 pulau, dan 5 memiliki bioma hutan hujan tropis. Pernyataan yang menunjukkan dampak yang dipengaruhi letak garis lintang Indonesia adalah B. 1, 3, 5. Karena garis lintang ini memberi pengaruh terhadap zona iklim suatu wilayah seperti Indonesia. Jadi Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dan juga dilaluinya Indonesia oleh garis khatulistiwa. Indonesia mengalami 2 musim yang dilalui oleh angin muson. Soal nomor 2, seorang pilot yang akan menerbangkan pesawat terbang komersil tujuan Denpasar, Bali melakukan lepas landas pesawat pada pukul 07.00 waktu Indonesia Barat dari kota Bandung. Waktu tempuh perjalanan Bandung-Denpasar adalah 60 menit, maka pesawat tersebut akan tiba di Denpasar pada pukul D. 09.00 waktu Indonesia Tengah. Karena perbedaan waktu antara Bandung dan Denpasar adalah 1 jam. Jika pesawat lepas landas pukul 07.00 waktu Indonesia bagian Barat, maka di Denpasar menunjukkan pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Tengah. Maka dari itu, pesawat yang berangkat dari Bandung pukul 07.00 waktu Indonesia Barat akan sampai di Denpasar pada pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah. Negara yang berbatasan wilayah dengan Indonesia: 1. Malaysia, 2. Singapura, 3. Thailand, 4. Papua Nugini, 5. Timor Leste. Negara yang batas wilayahnya ditandai dengan adanya patok dan demarkasi ditunjukkan oleh nomor B145. Karena dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Pasal 5 tentang wilayah negara, ada 3 negara yang berbatasan langsung dengan daratan Indonesia, yakni Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Soal perbatasan, Indonesia mengikuti peraturan perundang-undangan dan hukum internasional yang mengatur mengenai batasan daratan maupun lautan. Batas wilayah itu ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan trilateral. Soal nomor 4, negara yang berbatasan langsung sebelah timur laut Indonesia adalah A, yaitu Palau. Jelasnya mengacu terhadap sebagian daerah laut Asia, yaitu daratan luas dan kepulauan yang berbatasan dengan Samudra Pasifik. Soal nomor 5, zona perairan yang terletak di atas paparan benua disebut C-zona Arktik. Zona Arktik adalah wilayah benua Amerika yang terdapat di bagian utara dan seluruh wilayah Green. Soal nomor 6, teripang yang didapat dari laut merupakan sumber daya bahari yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber mineral. Karena semua cadangan bahan daerah yang dijumpai di bumi yang berguna bagi manusia, contohnya adalah besi, nikel, timah, dan batu bara. Soal nomor 7, Malaka merupakan jalur perdagangan internasional termasuk ke dalam alur lintas kepulauan Indonesia, khususnya jalur ALKI 1. Apa itu ALKI 1? Alur laut kepulauan yang berdasarkan pada konvensi hukum laut internasional, salah satunya Selat Malaka. Soal nomor 8, jenis sumber daya bahari Indonesia: 1. Ikan cakalang, 2. Ikan duyung, 3. Ikan tuna, 4. Sotong, 5. Penyu. Sumber daya bahari yang dapat dijadikan komoditas ekspor ditunjukkan oleh nomor C134. Jenis sumber daya bahari Indonesia yaitu ikan cakalang, duyung, tuna, sotong, dan penyu. Karena semua itu dapat dijadikan komoditas. Soal nomor 9, daerah tujuan pariwisata bahari Indonesia yang berlokasi di utara Pulau Jawa adalah Kepulauan Seribu. Alasan mengapa pariwisata Indonesia yang berlokasi di utara Pulau Jawa, Kepulauan Seribu, karena Kepulauan Seribu merupakan kawasan yang cukup terkenal sebagai 1. Daerah tamasya, 2. Keindahan alamnya, dan 3. Tempatnya yang strategis. Soal nomor 10, salah satu upaya langsung yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia dalam peningkatan optimalisasi kunjungan wisatawan mancanegara adalah promosi wisata lewat berbagai media. Promosi wisata lewat berbagai media memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya: 1. Dapat menjangkau kepada orang-orang secara luas. 2. Memiliki informasi yang real atau asli tanpa ada rekayasa.
3. Pemaparan satu produk dengan detail. 4. Publisitas lebih hemat biayanya, yaitu 1. Media tidak bisa terkontrol oleh perusahaan, dan 2. Kesalahan dalam penyajian media tidak dapat diketahui oleh perusahaan. Sekian pembahasan soal evaluasi pembelajaran geografi